Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai evaluasi kemampuan lahan dan teknik konservasi di Desa Sewulimun, Kabupaten Aceh Besar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zahra Aleida dengan NIM A610200001. Yang kedua ada Mutiara Putri Patricia dengan NIM A610200002. Yang ketiga ada Wahyu Puji Lestari dengan NIM A610200003. Yang keempat ada Silvi Hardini dengan NIM A610200004. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Silvi Hardini. Kepada Silvi Hardini dipersilahkan. Pertama itu ada pengantar. Tanah adalah suatu benda terbentuk apabila bahan induk dalam pengaruh iklim tertentu dan air dalam periode waktu yang lama. Tanah sebagai salah satu dimensi peningkatan produksi pertanian. Kegiatan manusia dalam menggunakan lahan apabila tidak sesuai dapat merusak tanah. Kereung Sewulimum merupakan bagian dari subdas Kereung Aceh dengan luas 44,35 hektar. Karena mengalami alih fungsi lahan pada tahun 1977, luas hutan di Kereung Selimun menjadi luas 16.179 hektar dan pada tahun 2011 luas hutan di Das Gareng Selimun hanya 7.001 hektar. Dalam mengklasifikasikan kemampuan lahan, yakni dengan menggunakan pertanian secara umum, sedangkan untuk mengklasifikasikan kesesuaian lahan dan menggunakan pertanian khusus atau jenis tertentu. Selanjutnya, kemudian metode pada penelitian ini dilaksanakan di Das Kereung Selimum, Kabupaten Aceh Besar yang berjarak 65 km dari kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 4 tahap, yaitu pertama, tahap persiapan, yaitu pengumpulan data sekunder dan pembuatan peta satuan lahan. Yang kedua, tahap survei pendahuluan, yakni pengecekan lapangan untuk mengetahui lokasi penelitian. Yang ketiga, tahap survei utama, yaitu pengumpulan data biofisik dan data sosial ekonomi. Kemudian yang keempat, tahap analisis dan penyajian hasil, menganalisis data biofisik, yaitu analisis sifat-sifat tanah, evaluasi kemampuan lahan, dan analisis agriteknologi. Yang ketiga ialah satuan peta lahan atau SPL. Berdasarkan karakteristik dari satuan peta lahan atau SPL pada Das Krueng Seulimum memiliki tingkat kesuburan tanah yang sangat rendah, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi tanaman dengan memiliki karakteristik tanah yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Dengan upaya yang dilakukan adalah evakuasi kemampuan lahan. Hasil dari evaluasi kemampuan lahan akan memberikan alternatif dalam penggunaan lahan dan tindakan pengelolaan yang diperlukan agar lahan dapat digunakan secara lestari. Penggunaan lahan. Data penggunaan lahan yang ada di Das Krueng Seulimum, yakni yang pertama ialah permukiman sekitar 1,32%, 2. Sawah sekitar 5,72%, 3. Ladang pengembangan 19,78%, 4. Semak belukar 23,53%, 5. Pertanian lahan kering 21,79%, 6. Hutan sekunder 27,51%. Lahan yang ada di Das Krueng Seulimum didominasi oleh jenis tanah Eutropeps. Kemudian tes kemampuan lahan berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan penilaian terhadap sampel tanah Das Krueng Seulimun memiliki kemampuan lahan dengan kelas 2, 4, dan 6. Faktor penghambat dari keseluruhan kelas kemampuan lahan meliputi kepekaan tanah terhadap erosi atau sedang agak tinggi, lereng bergelombang atau agak curam, erosi ringan sampai sedang, dan batuan di permukaan tanah sedikit sampai sedang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Das Krueng Seulimum didominasi oleh kelas kemampuan lahan kelas 3
sampai E2 dengan faktor pembatas erosi seluas 13.787,74 hektar atau sekitar 54,18% yang terdapat pada SPL 6, 7, 8, 9, 10, 23, dan 24. Dengan begitu, usaha yang dapat dilakukan dalam mengendalikan erosi melalui pemilihan teknik konservasi tanah yang tepat salah satunya dengan pembuatan teras kulut karena pelaksanaannya sangat mudah dan sederhana. Faktor pengelolaan terhadap tanah juga berpengaruh terhadap tingkat erodibilitas tanah. Lahan kelas 3 atau sampai 12 B1 dengan faktor pembatas lereng dan batuan di permukaan terdapat SPL 13 dengan luas 419,87 hektar atau sekitar 1,65%. Apabila penggunaannya untuk budidaya pertanian, maka diperlukan tindakan konservasi tanah dengan pembuatan teras kulut atau teras kulut bersaluran. Lahan kelas 4 sampai 13 dengan faktor pembatas lereng 15 sampai 25% yang terdapat pada SPL 18 dan 21 dengan luas 783,93 hektar atau sekitar 3,8%. Apabila digunakan untuk usaha pertanian, diperlukan pengelolaan yang hati-hati karena tindakan konservasi yang akan sedikit sulit diterapkan dan dipelihara. Lahan kelas 6 sampai 4 dengan faktor pembatas lereng 25 sampai 40% yang terdapat pada SPL 22 dengan luas 876,6 hektar atau sekitar 3,44%. Karena wilayah tersebut merupakan tutupan lahan hutan, maka lahan tersebut tetap dijadikan hutan saja. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kami, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Das Krewong Sewu memiliki tingkat kesuburan tanah yang sangat rendah. Lahan yang ada di Das Krewong Sewu didominasi oleh jenis tanah eutrophs. Das Krewong Sewu memiliki kemampuan lahan dengan kelas 2, 4, dan 6. Kelas kemampuan lahan di Das Krewong Sewu didominasi oleh kelas kemampuan lahan 3, E2 dengan faktor pembatas erosi seluas 13.787,74 hektar atau setara dengan 54,18%. Lahan kelas 3 ke 4 E2 dengan faktor pembatas erodibilitas tanah dan faktor erosi terdapat pada SPL 1 dan 5 seluas 3.563,83 hektar atau setara dengan 14,01%. Lahan kelas 3 -12 B1 dengan faktor pembatas lereng dan batuan di permukaan terdapat pada SPL 13 seluas 419,87 hektar atau setara dengan 1,65%. Lahan kelas 4 I3 dengan faktor pembatas lereng 15-25% terdapat pada SPL 18 dan 21 seluas 783,93 hektar atau setara dengan 3,08%. Dan lahan kelas 6 I4 dengan faktor pembatas lereng 25-40% terdapat pada SPL 22 seluas 876,06 hektar atau setara dengan 3,44%. Teknik konservasi yang perlu dilakukan adalah pembuatan teras kulut pada SPL 6, 7, 8, 9, 10, 23, dan 24. Sedangkan pada lereng 15% dapat dilakukan dengan pemberian mulsa jerami sebanyak 4 hingga 5 ton per hektar. Pembuatan teras kulut atau teras kulut bersaluran, penanaman dalam strip, dan penggunaan mulsa pada SPL 1 dan 5. Dan untuk SPL 22 dengan faktor pembatas lereng 2-40% sebaiknya penggunaan lahannya dihutankan saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.